Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ih, ganteng-ganteng. Biasa aja. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Oh, cubitan. Kita mau apa? Ujian. Kita mau membahas tentang Ujian. Tapi ini adalah dalam pembelajaran BK. BK. Ada tahu BK itu apa? Nggak tahu. Kak, BK itu apa sih, Kak? Oh, oke, BK itu adalah bimbingan konseling. Jadi, bimbingan itu adalah pencegahan. Kalau konseling itu jadi kalau kalian punya masalah, teman kalian punya masalah, kita ketemu sama-sama dalam kelompok. Ini namanya kelompok, ya. Jadi bimbingan konseling itu adalah pencegahan. Kalau konselingnya itu adalah pemecahan masalah. Jadi kalau misalkan Reli atau Miranti punya masalah, kamu cerita dong gitu. Nah, teman-teman ini tuh akan mendengarkan ceritanya dari Reli atau Miranti. Contohnya, nah di dalam bimbingan konseling itu ada banyak asas. Yang paling utama adalah asas kerahasiaan. Jadi di dalam asas kerahasiaan, bagi kelompok yang hadir hari ini itu nggak boleh ceritain masalah temennya ke yang lain lagi. Jadi cukup sampai di kelompok kita aja. Misalkan nih di sini ada Miranti, ada Reli, ada banyak kan ya? Ya. Nah itu ceritanya itu nggak boleh disebarluaskan sama orang lain, nggak boleh. Jadi cukup kelompok yang hadir hari ini aja. Gitu. Jadi itulah satu asas kerahasiaan. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi setiap anggota atau setiap peserta yang hadir itu boleh cerita, boleh menanggapi temannya. Miranti sebaiknya kamu kayak gini deh, gitu. Kalau Miranti minta saran, kalian boleh tanggepin sarannya. Nah itu asas keterbukaan, asas rahasia, dan asas kesukarelaan. Jadi semua orang itu boleh sukarela menceritakan masalahnya, entah masalah di rumah atau di sekolah boleh diceritain. Tapi dengan catatan kita harus merahasiakan cerita temennya dari teman-teman lainnya, kelompok kita aja. Oke? Oke kan? Nah sebelum kita mulai, coba dong kenalan satu-satu. Khadijah belum tahu nih. Oh ya, perkenalkan dulu deh nama kakak. Oke, perkenalkan nama kakak Siti Khadijah. Kakak sekarang kuliah di Universitas Indra Prasta PGRI semester 5 jurusan bimbingan dan konseling. Nah hari ini kakak mau ngajak keseruan nih sama kalian, mau ngajak kalian konseling dan bimbingan. Supaya apa? Supaya kalian tahu, oh iya ternyata BK itu kayak gini loh, nggak menakutkan, nggak serem gitu. Nah makanya Khadijah mau ajak kalian untuk bermain bersama, memecahkan masalah bersama. Oke? Siap? Siap! Oke, terima kasih. Itu perkenalan dari Khadijah. Khadijah adalah mahasiswa di Universitas Indra Prasta PGRI semester 5 dengan NPM 20 200 1500 162. Nah, sekarang boleh nih kalian cerita hobi kalian, nama kalian, terus sama makanan kesukaan kalian. Mulai dari Miranti. Diri dong. Iya, diri. Ayo, kalian. Hobinya? Terus makanan kesukaan? Oh, sekarang di sigaret. Siapa namanya? Miranti. Hai Miranti. 1, 2, 3. Hai Miranti. Sekarang ayo selanjutnya boleh duduk. Terima kasih.
Kopinya. Kopi. Goes. Oh, gue. Next pede berarti. Iya. Terus makanan stand. Jadi kalau lagi rasem. Oh, jadi lo sama saya rasa bagus. Selanjutnya ya, Devi. Ya, perkenalkan. Sudah. Perkenalkan. Nama saya Jody. Hobinya apa? Hobinya apa? Oh, oke, terima kasih Jody. Nah, udah kenalan kan? Udah tahu satu sama lain namanya. Sekarang kita mau main game sebelum kita masuk. Di dalam gamesnya ini adalah namanya games A, B, C sampai Z. Oke, misalkan A, tadi itu A, aku, terus B, kamu bangun, misalkan terus C apa? Cicak, terus D apa? Domba, terus lanjut ya. Nanti habis dari huruf D, itu apa? Kalian mau nyebut apa? Pokoknya kalian paham? Jadi yang disebutin itu misalkan nih, misalkan tadinya dapat huruf A, nih contohnya ya, tadinya dapat huruf A, ayam, terus Mirati dapat huruf B apa? Bebek. Bebek. Nah gitu, terus lanjut, siapa lagi yang dapat huruf C sampai Z, oke? Tetap putar ya dari tadi, berarti dari Mirati dulu, ayo Mir. Cek. A apa? Ayam. Oke, B. Bebek. Cicak. Ulang. Salah. Oke. Domba. E. Domba. E. Elang. Terus F. Berapa? 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 Iya, aja. F. Apa aja? Nggak selain hewan juga boleh. F selain bukan selain hewan juga boleh. F misalkan foto gitu. G. Gajah. Oke. H. I Khadijah. Iya. Sekarang lagi. J. Apa? J. Apa? Zebra. J. Oh, zebra. Lanjut. J. K. Huruf K. Apa ayo? Boleh. Selain hewan boleh apa aja? Kanguru. Oh, kanguru. Terus L. L depannya. L depannya apa? L apa? Burung kak. Salah. Terus N. Macan. N. Apa N? Lion. Tiger. N. Boleh selain nama hewan juga boleh. Nas. Terus Oh, apa baik kan? Pak. Terus P. Pipi. Ki. Kucing. Queen. Terus R. Kita main begini aja Pak. Ambil gini. S. Sakit. T. Sakit hati nggak? Kalian luar biasa, Bapak. Hebat. Kita main ambil gini aja Pak. Sekarang kita udah nih, tadi udah main kan? Udah seru gak? Seru gak? Seru. Seru gak? Seru gak? Kok kayaknya masih terlena dengan huruf A sampai Z ya? Ya, nanti kita lanjut lagi ya. Nah, tadi udah perkenalan, udah
yang paling utama adalah tadi asas apa aja? Kerahasiaan. Terus yang kedua Tahan. sama kesukaan. Tapi masih banyak asas, tapi yang paling penting adalah 3 poin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembulian. Siapa nih yang pernah dengar kata pembulian? Hari ini aku balik. Siapa mau cerita boleh? Ini adalah asas keterbukaan, asas kesukaraan. Silakan yang mau cerita tentang bullying, yang pernah mengalami bullying atau yang pernah melihat temannya dibully. Nih, aku. Ini yuk, siapa dulu nih? Abang aja dulu deh. Kita saya kalau mau dengerin dulu. Siapa namanya? Kalau mau cerita, yuk, boleh. Lu kan cerita. Nih dengerin. Kita begini kan kemarin pagi-pagi itu orang pelan tangannya ngekok kayak tampol duit tangkis sama buriti itu orang tampol duduknya jus kaki hukum begitu kan mau masuk sel tuh ditarik lagi kalau jadi sama itu dia motor lagi NDX ambil motor NDX nah itu udah tuh kemudian nanya lagi orang serempet nenek. Jadi di kasusnya Rivaldi ini, Rivaldi melihat orang berantem, itu pembulian juga ya termasuknya ya. Berantem gara-gara cuma senggol-senggolan, itu maksudnya. Oke, sekarang dari Tegar katanya mau cerita tentang pembulian ya? Ada Pak. Boleh? itu Tegar? kan Ya. rating Ya. Ya. Kita harus menghargai sama Tegar. Soalnya kita buka Jadi kasus dari Tegar ini katanya mereka ada satu temen nih yang akrab banget, yang sejoli banget nih, yang kemana-mana selalu bareng-bareng. Nah di dalam persahabatan itu mereka suka berantem, mereka suka gini kepalanya ditoyok terus dipukul. Kira-kira menurut kalian itu termasuk pembulian tidak? Iya. Kenapa bisa masuk pembulian? Karena dia melakukan apa? Ya, menonjol kepala, terus apa lagi? Tindakan apa lagi yang menunjukkan mukul, terus apa lagi? Dan nyubit. Bener banget. Namanya pembulian itu adalah menyakiti secara fisik. Tapi pembulian itu gak cuma menyakiti secara fisik, tapi dia juga menyakiti secara mental. Ada anak-anak yang dibully, terus akhirnya dia jadi pendiam, dia jadi nggak berani sama orang. Kalian pernah lihat gak orang kayak gitu? Sering. Di mana nih Pak Ogi? Di sekolah. Jadi Ada juga ya? Oh, ada Pak. Dama kenapa alasan Dama dia pernah dibully kan? benar. Boleh kamu dapat tamu jadi. Dama pernah merasa dibully kan? Karena kalau kuliah apa buat saya dibully. Terus? Kita disakiti mulu. Oke, anak-anak. Sekarang kita kedatangan murid baru. Murid pagi, Bu. Halo, perkenalkan nama saya Reli dari SMP. Boleh duduk. Sekarang kita belajar yang sudah lebih tulis ya. Oke, kalau sudah selesai boleh istirahat. Sud. Ucapan dong.
Kalian kita amat lagi banget. Besok lo harus kasih gue lagi. Ngapain lo di sini? Terus pergi bilang. Lo ngapain mau lihat? Lalu siapa? Temennya? Apa lo mau diajak? Kamu begini sejak kapan? Kenapa nggak bilang ke guru? Awas, kalau kayak gitu kita jual aja ke guru yuk. Dari kapan ya? Dari awal masuk. Oh, oke, nanti saya akan laporkan yang bulinya ke ruangan BK ya. Siapa ya? Rahma sama Ayu. Oke, nanti saya akan bicara. Ibu, ini saya mau melapor ada pembulian di sekolah ini. Tolong ya, anaknya ditangani segera. Panggil aja ya anak-anak. Oke. Kakak dan Ayu, diambil ke ruangan BK ya. Oke. Ayo. Ada apa nih, Bu? Ada masalah apa? Enggak. Yakin? Kalian ngomongin Reli ya? Enggak. Ibu panggil Relinya ya. Biar bikin cerita. Enggak. Sisi masuk. Ada apa ya, Bu? Mira, apa benar mereka membuli Reli? Benar, Bu. Kemarin aku lihat waktu Reli pulang sekolah, dia diambilin duit. Reli benar? Minta kalian minta maaf ke Reli. Reli, maaf ya. Kalian berdua ibu hukum. Tidak boleh ikut pelajaran sampai pulang sekolah. Yaudah, baik Bu. Terus Bu. Ah, lu sih bikin masalah. Lu. Gue jadi hukum gini kan. Kalau lu duluan aja. Ayo. Oke. Si untuk hari ini gimana perasaannya memerankan peran drama ini? Seru. Kalau Reli sebagai orang yang dibully gimana perasaannya? Sedih, takut. Sedih, takut. Dipalakin. Oh, takut dipalakin. Nah, oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Kita dengan kejadian ini berarti kita harus lebih apa? Kalau kita sekiranya ngeliat teman kita dibully, terus kita ada di posisi temennya yang dibully, kira-kira gimana perasaannya? Kita tolongin. Tolongin. Terus rasanya gimana? Sedih kah? Sedih. Oke, jadi kalau ngeliat temennya dibully, nanti segera laporkan ke wali kelasnya, jangan diemin, bantu temannya, terus bertindak secepat mungkin untuk menghindari pembulian yang lebih jauh lagi. Enggak, maksudnya gini enggak. Tolong kalau yang itu jangan diulangin lagi. Maksudnya enggak dulu kalian juga. Iya. Nah, kira-kira nih tanggapan kalian gimana nih tentang ceritanya si Tegar? Tadi Tegar bilang ada satu teman nih kemana-mana selalu bareng, tapi tiba-tiba si temennya ini nyakitin satu sama lain, suka mukul, suka mintain uangnya. Nah, tanggapan kalian gimana buat memecahkan masalahnya? Kita harus apa? Apakah kita harus diam aja atau kita harus belajar melaporkan kejadian yang ada? Laporan ke polisi. Laporkan ke siapa? Polisi. Dia ada guru lagi. Ke siapa? Ke Bu Guru. Dari Bu Guru pindah kemana nanti? Dia guru lagi. Karena pembulian itu sangat mengganggu. Karena banyak anak-anak muda zaman sekarang yang suka namanya, padahal maksudnya mereka cuma apa kabar cuma kayak gini, tapi itu adalah pembulian. Terus kayak misalkan kalian ngatain teman-teman ngatain teman ini, contohnya oke, contohnya kayak kalian
takut, terus kalau ketemu orang dia jadi nggak berani, terus kalau deket sama orang dia jadi takut, terus jadi aduh takutnya aku takut dicubit, aku takut dipukul gitu. Akhirnya mereka memilih tidak sekolah. Kira-kira gimana tuh kalau udah nggak sekolah? Kasian nggak? Kasihan orang tuanya, Pak. Iya, kasihan Orang orang tuanya sudah jadi pulang buat anaknya. Iya. Jadi kita sebaiknya sebagai anak muda harus ngelakuin pembulian atau kita harus rangkul temennya bareng-bareng. Rangkul temennya. Rangkul temennya. Kira-kira kalau kamu nih ngeliat ada temennya dibully, apa yang harus kamu lakukan? Kamu diam aja atau kamu menolongnya tapi tidak membuli temannya lagi? Menolongnya. Lalu kalau misalkan udah ditolong, kira-kira yang si pembuli ini kalian diamin atau kalian laporkan ke ibu guru? Laporkan ke ibu guru. Kenapa harus dilaporkan? Soalnya kita ada kesalahan. Karena dia melakukan kesalahan, betul. Itu adalah tindakan yang paling tepat. Jadi kalau kalian melihat jadi kalau kalian melihat temannya dibully, misalkan walaupun cuma begini doang nih, dicubit nih contohnya ya, tadinya pinjam. Lihat, kalau misalkan kalian lihat temannya digini doang sama temennya, itu termasuk pembulian ya. Apalagi kalau sampai dia didorong terus jatuh, itu juga pembulian. Oke? Jadi apa yang harus kalian lakukan kalau melihat pembulian? Yang pertama, laporkan ke bu guru, terus disatuin. dijaga, apalagi sama teman harus saling apa? Saling apa? Saling dipisahin, bener. Terus saling apa lagi? Saling merangkul atau saling berantem? Rangkul. Harus saling sayang satu sama lain. Boleh di dalam pertemanan juga harus boleh juga jujur, karena jujur di dalam pertemanan itu sangat baik. Supaya apa? Supaya nggak ada pembulian, supaya nggak ada itu juga nggak ada pembulian, terus nggak ada beranteman, ya kan? Kalau misalkan kalian udah jujur sama temennya, kira-kira bakal berantem. Jadi terus bakal menimbulkan pembulian nggak? Iya, kamu ngapain sih deket sama dia? Kamu tuh gak jujur, itu pembulian loh. Nah jadi kalau misalkan kalian kalau sebaiknya kalau berteman harus saling sayang. Kalau ada teman yang dibully harus coba bantu, coba ditanya pelan-pelan apa masalahnya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke? Oke? Semangat, oke? Nah, tadi kan udah ngebahas nih. Kalian punya pesan dan kesan nggak? Rel, apa pesan kamu untuk teman-teman yang mengalami pembulian? Berdiri boleh? Ya. Apa pesan kamu untuk teman-teman yang pernah dibully? Oke, tadi kita udah membahas tentang bullying, kita juga udah berdiskusi apa tindakan yang harus kita lakukan. Sekarang pesan Khadijah, kalau ada hal-hal yang sekiranya kalian lihat tentang pembulian, kalian harus berani untuk mengungkapkan atau melaporkan tindakan tersebut. Jangan diam aja. Setelah itu kalian juga sama teman gak boleh melakukan bercandanya, gak boleh kelewatan. Bercanda boleh bercanda tapi tidak boleh menyakitkan atau menyakitkan secara fisik atau perkataan. Oke? Itu perkataan dan fisik itu termasuk pembulian, karena di dalam undang-undang itu ada pasalnya tentang pembulian. Nah, kalau kalian sudah melakukan pembulian yang luar biasa, contohnya seperti di berita-berita anak SMP itu memukul temennya sampai temennya masuk rumah sakit, itu sudah terlalu parah pembuliannya. Efeknya atau dampaknya akan jauh luar biasa, karena satu, anak itu akan berhenti sekolah. Kedua, anak itu nanti akan takut, akan punya yang namanya tekanan mental, jadi dia takut sama orang, terus punya trauma. Jadi kalau kalian lihat bullying, harap stop pembulian di dalam situasi sekolah maupun di lingkungan.
Kalau kalian lihat hal-hal pembulian, kalian segera laporkan dan beri tindakan yang baik. Ya, kita berteman itu harus saling sayang menyayang, nggak boleh namanya menyakitkan. Paham? Oke, terima kasih semuanya sudah mau hadir dalam bimbingan konseling kali ini. Khadijah sebagai PK-nya atau pemimpin kelompoknya, Khadijah mengucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang Khadijah punya lagu. Ya kan kalau sayonara sampai berjumpa pulang. Kalian apa marah gitu kan? Buat apa marah? Nanti diganti lagunya. Buat apa buling? Buat apa buling? Gitu, oke? Siap? Siap. Pakai suaranya kan? Siap. Pertama ya, 1, 2, 3. Terima kasih kalian luar biasa. Oke, sekarang kalian boleh pulang, kalian boleh melakukan aktivitas selanjutnya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di bimbingan konseling bersama Khadijah. Bye. Khadijah.